Shalom anak-anak, gimana hari ini? Semuanya sehat kan? Dan tetap masih semangat di dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Nah, materi kita hari ini kita akan membahas itu tentang pembagian bilangan dalam bentuk desimal ya. Pembagian bilangan dalam bentuk desimal. Oke, mari kita lihat berikutnya. Oke, pembagian bilangan dalam bentuk desimal. Ada dua yang akan kita bahas di sini, cara pembagian bilangan dalam bentuk desimal ya. Yang pertama itu cara membagi bilangan desimal dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya, maksudnya 1000 tadi ya, 10.000, 100.000, 1 juta dan seterusnya, seperti itu ya. Atau dia membagi dengan bilangan yang bilangan ada nol-nolnya seperti ini ya, gitu ya. Oke, dan seterusnya dapat ditentukan dengan cara menggeser tanda koma ke kiri menurut banyaknya angka nol. Nah, ini adalah kebalikan daripada materi kita yang sebelumnya tentang perkalian tentang perkalian bilangan desimal yang dikalikan dengan 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Itu kalau dia dikali, dia menggeser komanya itu ke kanan kalau dia dikali. Nah, kalau dibagi dia ke kiri. Jadi lawannya ya. Nanti kita menggeser komanya itu ke kiri ya. Oke ya. Untuk lebih paham, mari kita lihat contoh-contohnya. Oke, mari kita lihat ini. Misalnya hitunglah. Misalnya bilangan desimalnya nih ya, 3456,78 dibagi 100 misalnya. Oke, berarti komanya ini bergeser 2 angka ya. Oke, jadi kita lihat di mana komanya, ini kan komanya. Jadi kita geser 2 angka saja karena dia dibagi 100. Kalau hanya dibagi 10 tadi kita bergeser 1 angka saja kemari. Nah, ini hanya ada 2, berarti 1, 2. Berarti di sini nanti pindahkan komanya nanti ya. Nah, bentuknya seperti ini, kita geser kemari dia. Ini dia. Oke. Nanti hasilnya inilah dia, 34,5678. Jadi tanda koma itu bergeser 2 angka ke kiri. Jadi hanya bergeser 2 angka aja ke kiri ya kalau dia dibagi 100. Kalau dia dibagi 10 hanya bergeser 1 angka saja. Oke, jadi di sini dah dia komanya kalau dia hanya dibagi 10. Oke ya. Oke, mari kita lihat yang B-nya. Nah, ini 3456,78 dibagi 1000 ya. Ini misalnya 3456,78 misalnya, soalnya seperti itu. 3456,78 dibagi 1000. Ini seharusnya nih di bawah, ini seharusnya nih. Oke, jadi pindah komanya berarti dari sini, berarti dia bergeser 3 angka ya. Berarti ini geser 3 angka, 1, 2, 3. Berarti di sini nanti dia. Nah, ini seharusnya tadi panahnya ini dia di bawah ini seharusnya. Oke ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Nah, dibagi 1000 berarti dia bergeser 3 angka ya. Berarti jadi hasilnya ini dia 3,45678 ya. Jadi di sini komanya ya. Oke ya, paham ya? Tanda koma bergeser 3 angka ke kiri. Oke ya, ke kiri dia ya. 1, 2, 3. Oke ya, inilah dia hasilnya ya. Oke, mari kita lihat yang berikutnya lagi. Nah, sekarang kalau dia yang bagian C, 3456,78 dibagi 100.000. Oke, dibagi 100.000 berarti dibagi 5 angka ya ke kiri ya. Digeser 5 angka ke kiri. Nah, ternyata kalau kita lihat ini dia hanya 4 angka nih. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia begitu, kamu tambahkan aja 0 di depannya ya. Biar dia 5 dia. 5 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, tambahkan nolnya lagi di depan. Nah, seperti inilah dia nanti. Ini pertanyaan soalnya. Nah, ini dia ya. 1, 2, 3, 4. Nih, di depan 6 ini berarti di depan 7 ada 5 ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Tambahkan 0, 1 di sini. Nah, setelah kamu tambahkan 0 di sini, baru taruh koma di depannya, baru taruh 0 di depan. Nah, inilah hasilnya. Oke. Ini dia tadi yang dari sini tadi kan komanya tadi di sini di depan 7 nih. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan 5 di sini. Nah, 5 desimal berarti komanya diletakkan di depan, baru taruh lagi di koma. Taruh 0 lagi di depannya ya.
Jadi 0,0345678. Begitu dia teknik caranya ya. Oke. Jadi kalau misalkan dia kurang desimalnya tambahkan 0, lalu buat komanya, lalu di depannya buat lagi 0. Ya, gitu ya. Oke ya. Itulah dia cara teknik untuk membagi bilangan-bilangan dengan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk yang bagian B, cara membagi bilangan desimal dengan bilangan desimal. Nah, ini kita membagi bilangan desimal dengan bilangan desimal. Oke, mari coba kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Oke. Nah, ini dia cara membagi bilangan desimal dengan bilangan desimal. Contoh, ini contoh-contohnya, ini masih soal semua ya. 4,2 dibagi 2. Nah, ini kalau kita lihat ini bilangan desimal, ini bilangan bulat ya. Nah, walaupun misalkan judulnya seperti itu ya, kita tetap juga coba kasih contoh yang seperti ini, bagaimana cara menjawabnya. Nah, ini bilangan desimal dengan desimal, bilangan desimal dengan desimal, desimal dengan desimal, desimal dengan desimal. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Mari kita lihat. Oke, langkah-langkah yang harus kamu lakukan adalah ini. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita hilangkan desimalnya menjadi bilangan bulat. Oke, berarti artinya untuk membagi bilangan-bilangan desimal seperti ini, membagi bilangan desimal dengan bilangan desimal, berarti harus kita hilangkan dia bilangan desimalnya, desimalnya ini atau komanya ini ya. Oke, komanya ini harus dihilangkan. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini dia. Caranya dengan mengalihkan bilangan-bilangan desimalnya dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, kita sudah pelajari bagaimana mengalih bilangan-bilangan desimal dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke, di awal di sebelum pembelajaran materi kita ini ya. Oke. Nah, itu langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama harus kamu hilangkan dulu desimalnya. Ya. Karena supaya mudah membaginya, jadi desimalnya dihilangkan dulu. Nah, cara menghilangkannya kamu caranya dengan cara mengalihkan dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya, begitu dia. Lalu langkah kedua, mengalihkannya diambil dari desimal yang paling banyak. Nah, maksudnya gini, supaya hilang desimalnya, coba kamu kalikan, misalkan ini kan ada 2 nih bilangan desimalnya, misalnya nih begini. Nah, kita ambillah mana yang paling terbanyak desimalnya gitu maksudnya ya. Mengalihkannya diambil dari desimal yang paling banyak. Nah, desimal mana yang paling terbanyak itulah dikalikan. Misalkan desimalnya ada 3, berarti dikali 1000. Misalnya desimalnya di situ ada 4, berarti dikali 10.000. Begitulah dan seterusnya. Mana yang paling banyak? Itulah yang dibuat perkaliannya. Ya. Oke, nah yang ketiga, setelah bilangannya sudah menjadi bulat, lalu bagilah dia bilangan tersebut. Nah, setelah kita kali dia dengan ini tadi kan menjadi bilangan bulat. Nah, setelah sudah bilangan bulat baru kita bagi. Oke, begitulah teknik cara pertama, cara langkah-langkah untuk menyelesaikan membagi bilangan desimal dengan bilangan desimal ya. Oke, mari coba kita lihat aja contoh-contohnya ini. Nah, tadi kan contoh pertanyaan yang A itu kan ini 4,2 dibagi 2 itu ya. 4,2 dibagi 2. Nah, sekarang di sini katanya kalikan bilangan desimal itu menjadi bilangan bulat ya. Menjadi bilangan bulat. Nah, ini kita usahakan ini bilangan bulat. Ini kan sudah bulat, berarti ini gak usah lagi kita ubah. Ini yang kita ubah. Mana yang masih desimal itu diubah menjadi bulat. Nah, ini harus kamu kali. Nah, karena di sini desimalnya yang ada hanya ini, berarti hanya cukup dikali dengan 10. Berarti bilangan kedua ini cukup dikali dengan 10. Ya, dikali dengan 10 ya. Oke, itu maksudnya. Jadi 4,2 dibagi 2 ini dikali dengan 10. Nah, jadi ini dikali dengan 10, ini dikali dengan 10. Jadi ini kalau dikali dengan 10 hasilnya kan 42. Ini dia. Ini jadi 20. Nah, oke ya. Paham ya? Lalu setelah ini kan sudah bulat nih. 42 dibagi 20 sudah bulat, lalu katanya dibagi. Nah, ini setelah bilangannya sudah menjadi bulat, lalu bagilah katanya bilangan tersebut. Nah, ini kita bagi. Nah, setelah sudah bulat berarti harus kita buat menjadi bulat dulu, ya. Kalau untuk mencari supaya dia bilang bulat, cukup mengalihkan dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke. Nah, ini 20 bagi 42. Oke, sama dengan berapa? Nah, sekarang coba kita bagi dulu 42 bagi 20 berapa bisa? Bisanya 2 ya. Nah, 2 lalu kamu kali ke 20 berarti 40. Nah, lalu 42 dikurang 40 sisanya 2. 2 dibagi 20 enggak bisa. Baru
kamu tambahkan 0. Nah, setelah kamu tambahkan 0, taruh koma. Oke, nah lalu bagilah ini. Jadi 1, lalu 1 kamu kalikan lagi balik. Kali 20 berarti 20. Jadi 20 dikurang 20 itu 0. Oke ya, jadi 4,2 dibagi 2 itu sama dengan 2,1. Oke, begitulah teknik cara menjawabnya. Oke, sekarang coba kita lihat yang bagian B tadi. Yang B tadi itu pertanyaannya 8,5 dibagi 2,5. Gitu dia ya. Oke, coba kita lihat tadi soalnya tadi ya. Nah, kan ini dia tadi ya. Nah, ini dia soal-soalnya tadi. Jadi nanti kita tinggal menjawab saja ya. Ini tadi soal-soalnya tadi. Oke, nah yang B-nya 8,5 dibagi 2,5. Nah, ini kan kebetulan dia desimal dengan desimal ini semuanya. Nah, tadi langkahnya bagaimana cara supaya ini menjadi bulat? Nah, ini supaya bulat. Kalikanlah bilangan desimal itu dengan desimal yang paling banyak. Nah, ternyata di sini sama banyaknya. Ini desimalnya 1, ini desimalnya 1. Berarti kali 10 saja. Ya, karena dia sama-sama dia satu desimal kalikan dengan 10. Oke, paham ya? Jadi 8,5 dibagi 2,5 dikali dengan 10. Jadi kedua bilangan itu dikali dengan 10. Nah, hasilnya 85 ini hasilnya nanti 25 ini dia. Nah, ini sudah bulat bilangannya. Jadi 25 bagi 85. Kita buat begininya. 85 dibagi 25 ya. Oke, ini susunannya begini. Oke, nah lalu sekarang kita bagilah 85 dibagi 25 itu berapa bisa? Oke, kira-kira berapa? 3 ya. Nah, 3 dikali 25 itu nanti 75. Nah, 75 hasil pengurangannya nanti ini adalah 10. Nah, 10 dibagi 25 tidak bisa. Lalu tambahkan 0. Setelah tambahkan 0 taruh koma. Nah, taruh koma lalu berapalah bisa ini 100 dibagi 25? 4 ya. 4 lalu kamu kalikan lagi balik 25, 4 ini dikali 25 100 lalu dikurangkan hasilnya 0. Oke, jadi 8,5 dibagi 2,5 itu adalah hasilnya 3,4. Bisa ya? Pahami ya? Oke, kita masuk yang berikutnya yang bagian C. Oke. Yang bagian C tadi 4,5 dibagi 2,4 ya. 4,5 dibagi 24 ini sama banyaknya juga ini satu desimal berarti dikali dengan 10 saja. Berarti jadi 45 dibagi 24 ya. Oke, ini di hasil baginya. Oke, nah 45 dibagi 24 berapa bisa pertama? 1 dulu. 1 dikali 24, 24. Nah, lalu dikurang hasilnya 21. 21 dibagi 24 tidak bisa, lalu tambahkan 0. Nah, setelah kamu tambahkan 0 taruh koma. Oke ya, tambah koma ya. Oke, berapa ini 210 ini supaya dibagi 24 dapat? Itu 8. Nah, lalu 8 dikali 24 hasilnya 192, ya kan? Lalu ini kita kurang lagi hasilnya nanti 18. 18 dibagi ini nggak bisa. Baru tambahkan 0 baru masuk 7. Oke, 7 lo dia bisa supaya bisa mendapatkan 180. Lalu dikali dengan 24 hasilnya kira-kira ini dia. 168 ya. Oke, lalu dikurang hasilnya sisanya 12 dibagi ke sini juga nggak bisa berarti tambahkan 0. Lalu 120 bagi 24 itu 5. Lalu kalikan 5 dengan 24 120. Ini dikurang 0 hasilnya. Jadi hasilnya 4,5 dibagi 2,4 hasilnya 1,875. Oke ya. Itu dia ya tekniknya ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang yang berikutnya yang di 6,36 dibagi 1,2. Nah, ini kita lihat ini 2 desimal, ini 1 desimal. Nah, kan tadi konsepnya kalikanlah bilangan desimal itu di yang mana yang paling banyak desimalnya. Nah, yang paling banyak yang ini 6,36 nih berarti ngikutin yang ini. Berarti ini 2 desimal berarti 100. Jadi kedua bilangan ini dikali dengan 100. Ini dia. Oke ya. Nah, ini dikali hasilnya ini dikali hasilnya ini dia. Jadi 636 dibagi 120 ya. Inilah dia susunannya. Nah, sekarang berapalah ini bisa 636 ini dibagi 120 bisanya nanti 5 kira-kira. Lalu 5 kita kali 120 600 ya. Lalu dikurang hasilnya 36. 36 dibagi ini nggak bisa. Lalu tambahkan 0, setelah tambahkan 0 taruh koma. Lalu dibagilah dia. Berarti 3 kali balik kemari 60 lalu 0. Jadi jawabannya adalah 6,36 bagi 1,2 itu adalah 5,3. Oke ya, paham ya, bisa dimengerti ya. Oke, yang berikutnya, nah ini yang C-nya tadi ya. Oke, mari kita lihat yang C-nya. Sebentar.
yang E ya. 7,28 dibagi 2,8. Nah, ini harus tetap dikali 100 ya, karena ini yang paling banyak desimalnya, ini cuma 1. Oke. Nah, ini dia nanti hasilnya 728 dibagi 280 ya, 728 dibagi 280. Lalu dibagilah dia, ini susunan baginya. Nah, 728 dibagi 280 berapa bisa? 2. Lalu 2 ini dikali 280, hasilnya 560. Nah, lalu dikurang, hasilnya 168. 168 dibagi 280 tidak bisa. Lalu taruh 0, tambahkan, lalu koma, lalu bagilah ini kemari, 280, 6 bisanya. 6 kali 280 hasilnya 1680, kurang karena dia 0. Jadi jawabannya adalah 7,28 dibagi 2,8 sama dengan 2,6. Seperti itulah teknik cara menjawabnya. Oke, untuk pembagian bilangan desimal dengan bilangan desimal. Oke ya. Nah, mari kita lanjut lihat yang berikutnya. Nah, ini ada contoh 2. Coba perhatikan contoh 2 ini lagi. Oke, nah hitunglah contoh 2 ini ya. Hitunglah pembagian bilangan berikut. Yang A-nya 7,452 dibagi 0,81. Oke, yang B-nya 0,576 dibagi 0,48. Nah, sekarang di sini kita lihat. Nah, di sini yang paling banyak yang ini ya. Nah, ini 3 desimal, ini 2. Berarti kita kalikan dengan yang ini. 3 desimal berarti 1000. Berarti dikali dengan 1000 lah kedua bilangan ini. Oke, ini dia nanti. Ini dia bilangannya. Lalu ini dikali dengan 1000. Ya. Lalu hasilnya nanti ini dikali berarti 7452 dibagi ini dikali 1000. Ini nanti jadi 810. Jadi 7452 dibagi 810 lah dia nanti. Oke, udah bulat, berarti tinggal kita bagi. Ini dia bentuk pembagiannya. Nah, 7452 dibagi 810 itu berapa bisa? Kira-kira ini dia 9 ya. 9 dikali dengan 810 7290. Oke, kita kurangkan. Lalu hasil pengurangannya ini nanti dapat 162. Ini ya, hasil pengurangannya 162. Lalu 162 ini dibagi dengan 810 tidak bisa. Lalu tambahkan 0. Taruh koma. Nah, setelah sudah 1620 kamu bagi lagi balik. Nah, 2 dia bisa. Lalu dikali balik 1620. Dikali ya. Ini dikali ini hasilnya 1620 juga. Nah, sisanya 0. Jadi 7,452 dibagi 0,81 itu sama dengan 9,2. Oke ya. Makin bisa dipahami ya. Oke. Coba kita lihat bagian B-nya hasilnya. Oke. Nah, bagian B coba kita lihat lagi nih. Nah, 0,576 dibagi 0,48. Nah, ini dikali 1000 juga ya, karena ini yang paling banyak. Nah, dibagi 1000 ya, dikali 1000 ya. Nah, setelah dikali 1000 ini jadi 576, ini jadi 480. Oke, ini dikali 1000. Ini juga dikali 1000. Hasilnya berarti 576 dibagi 480. Kita bagi. Nah, ini dia. 576 dibagi 480 berapa bisa? 1 kali 480 ini dia. Lalu hasil pengurangannya adalah 96 ya. 96 dibagi 480 tidak bisa. Taruh 0. Lalu taruh koma. Oke. Lalu 960 ini kamu bagi lagi. Nah, ternyata bisa 2 ya. 2 dikali lagi balik 480 ini hasilnya 960, sisanya 0. Jadi 0,576 dibagi 0,48 itu sama dengan 1,2. Seperti itulah teknik cara menjawab pembagian bilangan desimal dengan bilangan desimal. Oke. Sampai di sini semoga anak-anak semua bisa mengerti dan bisa dipahami ya. Oke, nah yang berikutnya ini adalah soal-soal yang harus kamu coba biar materi yang sudah disampaikan, yang sudah dijelaskan biar makin bisa dipahami ya. Coba dikerjakan ini soal-soalnya ya. Oke nak, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Shalom.